Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang selanjutnya. Setelah tadi kalian belajar matematika tentang bilangan bulat, sekarang kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak secara vegetatif. Apa maksudnya? Nah, perkembangbiakan secara vegetatif itu disebut juga sebagai perkembangbiakan secara tidak kawin. Ya, walaupun tidak ada perkawinan atau tidak ada proses penyerbukan seperti perkembangbiakan generatif kemarin, kan tumbuhan juga bisa berkembang biak. Nah, vegetatif terbagi menjadi dua. Ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kalau alami seperti apa? Nah, sekarang kita akan bahas ya. Vegetatif alami dan buatan. Vegetatif alami itu adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya atau tanpa bantuan dari manusia. Contohnya misalkan kita singkat menjadi Ratu Geri membelah diri. Apa aja itu? Nah, Ratu Geri, ras itu adalah spora, T-nya adalah tunas, U-nya adalah umbi-umbian, G-nya adalah geragi, R-nya rizoma atau akar tinggal, dan yang terakhir adalah membelah diri. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan itu secara tidak kawin juga, tetapi dibantu oleh manusia. Nah, contoh-contoh atau jenis-jenis vegetatif buatan adalah comes, ya. Apa itu comes? Nah, C itu adalah cangkok, O-nya adalah okulasi, M-nya adalah merunduk, E-nya enten atau mengenten, S-nya adalah stek. Sekarang kita akan bahas satu persatu dari vegetatif alami terlebih dahulu. Dari umbi-umbian ya. Nah, umbi batang. Ini adalah jenis-jenis dari umbi-umbian ya. Umbi batang itu seperti apa? Nah, dia bergerak tumbuhnya tuh di dalam tanah dan menggelembung ya menjadi umbi. Contoh-contohnya adalah seperti betul ya, seperti kentang dan bengkuang. Kemudian yang kedua, jenis umbi lapis. Umbi lapis seperti apa? Berarti umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis, di mana pada bagian atas umbi lapis tumbuh daun, sedangkan pada bagian bawah umbi lapis terdiri dari cakram dan akar serabut. Nah, ini contoh-contohnya seperti bawang merah, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Jenis umbi yang ketiga adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Nah, bedanya dengan umbi batang, itu kalau umbi batang bentuknya itu menggelembung ya, bulat, besar. Sedangkan umbi akar itu biasanya mereka tumbuhnya itu memanjang. Ya, itu bedanya. Tapi persamaannya mereka sama-sama tumbuh di dalam tanah. Hanya saja kalau umbi batang menggelembung, umbi akar memanjang. Ada contohnya seperti wortel, kemudian lobak, singkong, dan lain-lain. Sekarang akar tinggal atau tadi rizoma ya. Nah, akar tinggal adalah
batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Tunas tumbuhan baru tumbuh dari ketiak sisi setiap buku akar tinggal. Contoh tanaman yang berkembang biak secara akar tinggal atau rizoma adalah kunyit, jahe, lengkuas, kencur, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang kelima adalah G ya, geragi. Geragi atau seringkali disebut dengan stolon adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Nah, tumbuhan baru yang dimulai dengan kuncup ujung yang menyentuh tanah. Jadi ketika dia merunduk dengan sendirinya, kemudian bagian yang merunduk itu menyentuh tanah, maka di bagian itu juga akan tumbuh tunas yang berakar dan berdaun. Nah, contoh tumbuhan yang bermain dengan stolon atau geragi adalah antanan, arbe, rumput teki, stroberi, dan lain-lain. Kemudian yang keenam adalah tunas, T ya tadi teh. Nah, sekarang tunas itu apa? Tunas tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Tunas muda menjadi tumbuhan baru dan tumbuh di sekitar induknya, sehingga terbentuklah rumpun. Tunas ini tidak tergantung pada induknya, walaupun induknya ditebang, tunasnya akan tetap tumbuh terus. Contohnya apa? Seperti pisang, bambu, dan tebu ya. Dan yang ketujuh, tunas adventif, masih di T ya. Apa sih tunas adventif? Bedanya dengan tunas yang biasa? Nah, kalau tunas adventif itu dia tumbuhnya itu tunasnya itu di tempat yang tidak biasa, seperti di ujung batang atau di ketiak daun. Ya, yang biasanya dia tidak bertunas di bagian itu, sekarang malah bertunas. Itu tunas adventif. Contohnya seperti cocor bebek, sukun, cemara, kersen, atau talok. Nah, ini adalah tumbuhan cocor bebek ya. Dimana dia tumbuhnya itu ada di ujung daunnya ya, itu ada tunasnya. Kemudian spora. Spora merupakan cara perkembangbiakan secara vegetatif yang mana inti selnya berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan paku. Ya, dimana nanti sporanya itu berada di kotak spora atau sporangium yang biasanya berkumpul di dalam sorus. Nah, itu kalau lihat dari gambar itu yang bentuknya bulat-bulat itu ya, itu adalah sporanya. Selain paku juga ada jamur dan lain-lain. Yang kesembilan adalah membelah diri. Membelah diri adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara membagi tubuhnya menjadi dua yang sama tentunya ya. Nah, di mana ada beberapa sel anaknya yang langsung memisahkan diri dari induknya dan ada yang tetap menempel pada tubuh induknya hingga membentuk kelompok. Contoh tanaman yang membelah diri itu adalah volvox atau ganggang. Nah, sekarang kita vegetatif buatan. Dari C ya tadi, cangkok atau mencangkok. Mencangkok adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Kemudian tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan dikotil atau berkeping dua. Atau biar lebih gampang mengingatnya, kalian tinggal lihat aja apakah dia pohonnya berkayu, berkambium. Berarti kalau iya, tumbuhan tersebut bisa kita cangkok. Contoh tanamannya adalah jeruk, jambu, mangga, rambutan, dan lain-lain. Ya, jadi sekali lagi adalah tanaman yang berkayu atau berkambium. Coba bayangkan kalau padi bisa nggak kita cangkok? Tidak bisa karena dia tidak berkayu, seperti itu ya. Nah, ini adalah untuk contoh dari tata cara pencangkokan. Yang pertama, kita beri tanda dulu ya bagian yang akan kita kuliti. Kemudian kita yang di situ kita kuliti di bagian lapisan terluas atau epidermisnya hingga kita terlihat ada bagian endodermis atau bagian dalam dari kayu. Kemudian yang sudah kita kuliti tersebut kita bungkus ya
dengan tanah yang mengandung humus tentunya. Kita bungkus rapat menggunakan plastik bisa, kemudian diikat seperti nomor 4. Kemudian ketika tumbuh ya, kita sudah mulai tumbuh tunasnya, maka tumbuhan tersebut bisa kita potong lalu tancapkan ke dalam tanah untuk menjadi pohon yang baru. Itu cangkok ya. Sekarang yang kedua, O. Comes kan ada C, O. Nah, sekarang O itu adalah okulasi. Menempel. Nah, ini fungsinya untuk menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis, tetapi berbeda sifatnya. Misalnya, pohon mangga si mana lagi dengan mangga arum manis. Nah, tujuan okulasi ini untuk menempel sama dengan tujuan mengantar atau menyambung, yaitu menggabungkan sifat-sifat unggulnya. Nah, dari dua tanaman tersebut sehingga diperoleh satu tanaman yang bersifat gabungan sifat unggul. Misalkan gini, ternyata pohon mangga si mana lagi itu dia pohonnya itu berakar kuat misalkan ya, kita coba misalkan. Kemudian pohon mangga arum manis itu rasanya manis buahnya itu. Nah, ketika kita gabungkan sifat unggul tersebut, maka akan membentuk sifat yang baru, yaitu pohon mangga yang berakar kuat dan berbuah yang sangat manis. Itu adalah tujuan dari okulasi atau menempel. Nah, seperti ini gambarnya. Itu pohon A sudah kita kuliti gitu ya. Kemudian muncul itu mata tunasnya. Kemudian batang pokok disayat kulitnya gitu ya. Setelah kita ambil mata tunas dari pohon yang lain, kita kuliti, pohonnya akan kita tempel. Kemudian mata tunas kita tempelkan di bagian batang yang sudah kita kuliti. Kemudian kita ikat dengan tali ya, dengan kuat tentunya, sampai tunasnya tumbuh. Selanjutnya, yang ketiga adalah menyambung atau mengenten. Nah, ini sama seperti okulasi, menempel ya. Sama-sama untuk tujuannya itu adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman yang berbeda. Tapi masih dalam satu jenis yang sama ya pohonnya. Nah, cuman tadi mah kita kuliti kalau okulasi ya, kita tempel. Kalau ini kita sambung. Dimana kita belah dulu batang pohon A, kemudian batang pohon B kita tancapkan di dalam pohon yang sudah kita potong, kemudian kita ikat dengan kuat ya. Itu adalah cara menyambung atau mengenten. Kemudian keempat, stek. Stek adalah menancapkan atau menanam potong-potongan batang tumbuhan induknya ya, seperti ini gambarnya. Berarti batang yang bisa kita stek, kita potong ya, runcing, kemudian kita tancapkan ke dalam tanah hingga membentuk pucuk atau daun ya. Itu adalah jenis stek seperti ketela pohon, tebu, mawar, melati, kangkung, singkong juga bisa ya. Oke, selanjutnya merunduk. Nah, ini hampir sama dengan geragi, tapi kalau geragi itu dia merunduknya tuh dengan sendirinya. Kalau yang ini dirundukkan oleh manusia. Nah, kemudian kita masukkan bagian tanaman yang akan kita kembang biakan ya hingga menyentuh tanah. Nah, nanti di bagian yang menyentuh tanah itu akan muncul tunas yang baru seperti pada gambar. Nah, contoh tanamannya seperti alamanda, anyelir, apel, selada air, anggur, dan sebagainya. Biasanya jenis tanaman yang merunduk itu dia contohnya itu sama seperti geragi atau stolon ya, karena dia caranya itu sama, yaitu merunduk menyentuh tanah. Bedanya kalau geragi dengan sendirinya, kalau merunduk dirundukkan oleh manusia. Nah, ini ada tambahannya ya anak-anak. Perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan memberikan beberapa keuntungan dan kerugian. Apa ya? Nah, sekarang contohnya misalkan yang keuntungannya ya. Sifat tumbuhan baru sama persis dengan sifat tumbuhan induknya. Jika tumbuhan unggul, maka tumbuhan baru pun akan bersifat
unggul. Nah, kemudian cepat memberikan hasil jika dibandingkan dengan ditanam dengan bijinya atau dengan proses penyerbukan gitu ya. Memang ini keuntungannya ya, cuman kerugiannya tumbuhan yang diperbanyak secara vegetatif buatan tidak memiliki akar tunggang sehingga nantinya akan mudah tumbang, mudah runtuh. Nah, kedua, perkembangbiakan vegetatif ini menghasilkan hanya sedikit keturunan atau tumbuhan yang baru. Dan yang ketiga, merusak tumbuhan induk apabila eh, seperti contohnya mengenten, terus menempel atau okulasi ya. Itu dapat merusak tumbuhan induknya. Nah, demikian pembahasan tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kalian pelajari kembali di rumah masing-masing. Tetap semangat dan jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.